Shalom, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua dengan sebuah renungan dedikasikan hidup dan karya unggul bagi Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk membaca Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Haleluya, haleluya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, prestasi diri yang diraih oleh tiap-tiap orang berkaitan erat dengan budaya unggul yang dianut dalam suatu keluarga, gereja, masyarakat, dan bahkan bangsa. Nah, dalam perspektif iman Kristen, saya memahami bahwa pesan kuat dari suatu prestasi adalah untuk memuliakan junjungan agung kita, yakni Allah Tritunggal, termasuk juga mengharumkan nama baik keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jadi aspek vertikal dan horizontal itu harus seimbang. Dan pesan seperti itulah yang sebenarnya termuat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Perhatikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tentu saja saudara sekalian, untuk mengukur kualitas unggul hidup kita di dunia nyata harus ada indikatornya. Sebagai contoh, pemimpin-pemimpin dunia yang hebat seperti Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dikenal sebagai pemimpin perang paling hebat di masa Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian Martin Luther King, peraih hadiah Nobel perdamaian yang terkenal karena memperjuangkan kesetaraan ras di kalangan masyarakat Amerika. George Washington, pendiri Amerika dan merupakan presiden pertama Amerika yang terkenal karena kemampuan mengambil keputusan pada saat-saat yang sulit. Lalu berikutnya Abraham Lincoln, presiden Amerika yang ke-16, terkenal karena menghapus perbudakan di Amerika. Lalu jangan lupa Soekarno, presiden kita yang pertama, dikenal sebagai proklamator dan orator yang sangat karismatik. Dan tentunya masih banyak tokoh-tokoh lain yang hebat yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap bangsa dan rakyatnya. Bagaimana dengan tokoh dalam sejarah gereja? Ya, bisa disebutkan antara lain Martin Luther, seorang reformator gereja yang sangat gigih dan terkenal. Franciscus Xaverius, seorang perintis misi gaya baru yang melayani di Maluku. Lalu Tunggul Wulung yang mengadakan perjalanan PI terus-menerus dari Pasuruan, bergerak ke Rembang di daerah Malang, berlanjut kepada kawasan Gunung Muria di Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat, dan menjadi perintis jemaat-jemaat yang baru. Kemudian di dalam Alkitab kita bisa sebutkan beberapa tokoh yang paling taat kepada Allah, yakni Abraham, Nuh, Yesus Kristus, Rasul Paulus, dan tentunya masih ada banyak nabi dan rasul lainnya. Semua nama yang saya sebutkan di atas adalah orang-orang yang berkualitas unggul. Nah, saya ingin mengatakan secara tegas bahwa kualitas unggul hidup seseorang tidak ditentukan oleh berapa lama ia hidup, berapa banyak kekayaan yang ia miliki, berapa banyak gelarnya, dan seberapa populer tentang dirinya. Melainkan ingat, seberapa efektif hidup ini memberi makna konstruktif atau nilai-nilai yang membangun bagi peningkatan kualitas hidup sesama, organisasi, dan lingkungan alam sekitarnya di bawah terang kehendak Allah.
Kualitas hidup seperti itulah yang seharusnya ditunjukkan oleh orang Kristen, yakni kita orang percaya, melalui praktik kehidupan dimanapun kita dihadirkan oleh Tuhan. Jadi, kualitas hidup yang ditampilkan harus memberi nilai pembeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Perlu saya jelaskan berikut ini, bahwa indikator unggul yang saya jelaskan barangkali tidak memiliki kesamaan pemahaman dengan pendapat para pakar dan atau masyarakat pada umumnya. Tidak apa-apa, itu biasa saja. Nah, yang saya maksudkan indikator kehidupan yang berkualitas unggul, yang pertama adalah hidup berorientasi kerajaan Allah. Penulis Injil Matius menegaskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah merupakan salah satu inti pengajaran Yesus seperti yang dicatat di dalam Injil Sinoptik. Secara praktis saya ingin menegaskan bahwa hidup mencari kerajaan Allah lebih dahulu dapat dimaknai orang percaya harus hidup dalam pengaturan Tuhan secara mutlak. Dalam pengertian bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang tidak diatur menurut selera manusia, kecuali oleh Allah sendiri sebagai Bapa. Dengan kata lain, seluruh praktik hidup kita berproses sesuai dengan kehendak Sang Pemilik kehidupan, yakni Allah Tritunggal. Melalui keutuhan hidup kita, kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi, dan nama Allah lah yang dimuliakan. Yang kedua adalah hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Menyerahkan diri pada bimbingan Roh Kudus merupakan keputusan yang sangat fundamental bagi orang percaya. Karena ketika hidup kita dipimpin atau dibimbing oleh Roh Kudus, kita pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Misalnya, menerima otoritas dari Allah bisa berupa suatu keahlian istimewa, dan juga kapasitas kita pun diperbesar. Itu yang disaksikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian memiliki keberanian menjadi saksi Kristus, seperti yang dikemukakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan yang ketiga adalah hidup dituntun hikmat Allah. Apa itu hikmat? Hikmat dapat diartikan sebagai suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi. Hikmat menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi atau tanggapan, penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian yang dimiliki. Nah, bagi kita orang percaya meyakini bahwa permulaan hikmat adalah takut atau respect akan Allah. Itu jelas dalam Mazmur 111 ayat 10. Perhatikan dengan baik tentang luar biasanya hikmat Allah, yakni menuntun orang percaya untuk mengenal Allah dengan benar dalam Efesus 1 ayat 17. Ketika kita mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, maka itu adalah hidup yang kekal. Di samping itu, hikmat Allah juga dapat menyingkapkan rahasia-rahasia kehidupan manusia yang paling dalam. Wow, luar biasa bukan? Dan itulah yang dialami oleh Daniel. Kemudian yang keempat adalah memiliki wawasan masa depan atau biasa disebut dengan visioner. Orang percaya harus memiliki gambaran yang jelas mengenai masa depannya yang lebih baik. Karena itu, kita tidak boleh berkata, "Ku masih seperti yang dulu." Kenapa demikian? Iya, karena orang percaya sudah berubah status, yakni menjadi ciptaan baru karena Kristus. Sehingga yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kesaksian Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Itulah sebabnya kita mesti fokus pada masa depan yang lebih baik. Sebuah hari depan yang penuh harapan, seperti yang dijanjikan atau yang dikemukakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tentu saja, ketika kita meraih masa depan yang lebih baik, kita pun harus menjadi sarana rahmat Allah bagi sesama dan lingkungan kita. Dan yang kelima,
disiplin dan tegas. Salah satu indikator kualitas unggul orang percaya adalah disiplin dan tegas. Kata disiplin dapat dimaknai sikap taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya sebagai tanggung jawabnya. Sedangkan kata tegas dapat dimaknai tentu dan pasti. Dengan demikian, tidak bisa ditawar-tawar bahwa orang percaya harus menunjukkan ketaatannya secara tegas dan penuh pada apa kata firman Allah. Misalnya, sikap menghormati orang tua, mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, memberikan maaf bagi orang yang bersalah pada kita, kaya dengan kemurahan, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki semangat bekerja secara kreatif. Alkitab dengan tegas mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah yang dikemukakan dalam Roma 12 ayat 11. Semangat hidup dan berkarya merupakan modal dan kesempatan yang sangat besar bagi orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama dan lingkungannya. Namun, semangat harus diikuti dengan kreativitas konstruktif, artinya yang membangun. Potensi tersebut Tuhan telah ciptakan dalam diri setiap umatnya. Kuncinya ada pada kita sekarang. Apakah kita mau menggunakannya atau tidak? Tapi yakinlah, kita pasti bisa. Yang ketujuh, menunjukkan progres. Tanda menjadi lebih baik secara signifikan. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kualitas hidup orang percaya tidak boleh statis, harus dinamis, yakni ada progres secara signifikan dari waktu ke waktu menuju pada taraf kesempurnaannya, baik pada aspek pengetahuan, pemahaman maupun praktik hidup menurut kehendak Allah. Yang kedelapan, bekerja berbasis kasih dan hati tulus. Kalau kita membaca 1 Korintus 13 ayat 1-3, maka dengan tegas dikatakan bahwa sebesar dan sehebat apapun yang kita kerjakan tanpa kasih, maka semuanya akan sia-sia. Karena itu, apapun yang kita perbuat atau lakukan dalam hidup ini harus didasarkan pada kasih dan hati yang tulus. Kondisi seperti itulah yang akan menolong kita melakukan segala sesuatu dengan kualitas terbaik tanpa pernah mengharapkan apresiasi dari siapapun. Dan yang kesembilan, Bapak Ibu sekalian, bekerja dengan tuntas. Tentu saja teladan yang pertama sebagai pekerja tuntas adalah Yesus Kristus, di mana dia taat sampai mati di atas kayu salib karena ingin membuktikan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi di samping itu ada contoh lain, misalnya Paulus dan juga orang Samaria yang baik hati, kalau saudara pernah baca. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah melakukan misi secara bertanggung jawab. Artinya apa? Orang yang punya kualitas unggul adalah ia telah mendedikasikan hidupnya menyampaikan kabar keselamatan kepada seluruh makhluk, seperti yang dikemukakan dalam Markus 16 ayat 15. Ini adalah pemberitaan Injil yang holistik. Nah, saudara sekalian, marilah kita menggali, menemukan, dan mengembangkan seluruh potensi diri kita secara optimal untuk didedikasikan bagi kepentingan pembangunan kerajaan Allah di atas muka bumi ini, peningkatan nilai-nilai kemanusiaan sesama, dan kita serta mewujudkan pemulihan ciptaan lainnya. Semoga saudara diberkati dengan renungan ini. Tuhan memberkati kita semua.